Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, sekarang peristiwa alam yang sering terjadi di bumi ini adalah, salah satunya adalah proses pergerakan hewan. Nah, sekarang proses pergerakan hewan ini disebut dengan migrasi hewan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa hewan ini bermigrasi dan mengapa hewan itu tahu arah arah migrasi tersebut harus kemana arahnya? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Bisa kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, ya. Ini anak-anak karena hewan dapat mendeteksi medan magnet bumi. Mengapa bisa mendeteksi medan magnet bumi? Di sini karena kan dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet yang disebut biomagnet. Apakah pada hewan yang terdapat pada gambar video ini saja? Ya tentu banyak. Di antaranya hewan-hewan yang bermigrasi itu adalah contohnya misalnya burung, ikan salmon, lobster, dan jangan salah anak-anak, pada bakteri juga terdapat magnet. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, magnet ini yang sering kita lihat bentuknya seperti pada gambar. Ya, ada yang berbentuk batang, ada yang silinder, ada yang berbentuk kapal kuda, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk ring, ada yang bulat. Ini adalah bentuk-bentuk magnet. Nah, sekarang kira-kira dari mana asalnya magnet ini? Apakah langsung terbentuk seperti itu saja? Ya, jawabannya tentu tidak. Ya, ini berasal magnet ini ditemukan dari suatu daerah yang bernama Magnesia. Ini ditemukan sebuah batu yang bisa menarik benda-benda terbuat dari logam, terutama ferromagnetik. Ya. Jadi benda-benda yang benda yang bisa menarik logam tersebut disebutnya dinamakan magnet. Nah, kemagnetan benda yang terdapat pada suatu benda ini macam-macam. Sekarang kita lihat contohnya. Ya ini. Kamu perhatikan video berikut. Ketika didekatkan ini ada gaya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah dari mana kekuatan magnet itu berasal? Ya. Jadi yang bisa jawab? Ya. Ini karena adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik pada benda tersebut. Nah, ternyata ketika sebuah benda didekatkan magnet, ini macam-macam dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ferromagnetik. Ferromagnetik ini adalah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Berikutnya, kelompok berikutnya adalah paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik magnet. Contohnya adalah magnesium dan lithium. Dan ada benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet yang dinamakan diamagnetik. Di sini contohnya adalah perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan apa sih perbedaannya di antara magnet dengan bukan magnet itu? Terdapat apa kira-kira partikel apa di dalamnya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan dari magnet dan bukan magnet. Ternyata di dalam magnet itu, ketika misalnya kalau magnet dipotong-potong sampai bagian yang terkecil, nah maka di dalamnya ada partikel. Partikel ini disebut di dalam partikel ini ada magnet yang disebutnya magnet
Perbedaannya kalau magnet dengan bukan magnet adalah posisi magnet elementernya. Kamu perhatikan coba antara magnet dengan bukan magnet. Perbedaannya apa? Ya, ya betul. Perbedaannya dikarenakan kalau magnet itu posisi magnet elementernya teratur arahnya, sedangkan benda bukan magnet, posisi magnet elementernya tidak teratur acak-acakan, bahkan saling meniadakan sehingga gaya magnetnya itu tidak ada. Nah, sekarang bagaimana cara sebuah misalnya bagaimana besi yang bukan magnet bisa menjadi magnet? Ya, ini bisa kita dengan membuat magnet dari besi yang bukan magnet menjadi magnet. Caranya tadi yaitu yang berhubungan dengan magnet elementernya. Jadi magnet elementernya dibuat supaya bisa rapih atau supaya bisa searah seperti pada gambar ini. Nah, sekarang kita lihat cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet di sini yang pertama yaitu digosok. Jadi magnet digosokkan pada besi. Kamu perhatikan. Kamu perhatikan ini di sini arah gosoknya itu harus searah. Jadi tidak boleh bolak-balik. Jadi harus satu gerakan. Nah, sekarang gerakan ini akan menentukan magnet yang akan kita buat mana kutub utara dan kutub selatannya. Sekarang contoh misalnya yang ada di gambar, ini yang pertama digosokkan ini adalah kutub U. Sekarang kalau kutub U ada pada huruf U ini, digosokkan menuju S, maka otomatis yang pertama digosokkan ini akan menjadi kutub utara. Sedangkan yang terakhir ujungnya akan menjadi kutub selatan. Begitupun sebaliknya seandainya yang pertama digosokkan huruf S, jadi yang U ini akan berubah menjadi S, kutub selatan. Yang kedua adalah dengan diinduksi. Diinduksi itu adalah didekatkan. Jadi benda bukan magnet didekatkan dengan magnet. Sehingga benda yang bukan magnet itu ini akan berubah menjadi magnet. Tapi ingat induksi ini kalau dilepas magnetnya biasanya proses induksinya ini akan hilang. Ya. Sekarang kita lihat. Seandainya misalnya besi yang di bawah ini yang netral ini kita dekatkan dengan huruf S atau kutub selatan, maka ini akan berlawanan kutubnya yang dibuat. Jadi kutub selatan yang didekatkan, maka si besi yang dekat kutub selatan ini akan ujungnya akan berubah menjadi kutub utara, dan paku yang ada di bawahnya atau yang ujung besi yang menempel paku di bawahnya menjadi ujung selatan. Yang ketiga adalah dialiri arus listrik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan magnet yang dialiri arus listrik kutub-kutubnya? Kamu perhatikan, yaitu arah lilitannya. Ya, arah lilitannya sesuai dengan arah tangan. Kalau seandainya tangan kita dililitkan mengepal ini adalah kabel yang dililitkannya, maka ibu jari kita ini adalah sebagai kutub utaranya. Maka gambar di sini adalah U-nya ada di ujung sebelah sini, dan yang ditempeli oleh paku adalah ujung kutub selatannya. Nah, berikutnya anak-anak, kemagnetan ini bisa hilang. Ya, kemagnetan ini akan hilang jikalau misalnya sering jatuh, ya, atau dipukul-pukul misalnya. Lalu yang kedua, kalau dibakar. Yang ketiga, kalau dialiri arus listrik
AC. Nah, sekarang mengapa bisa hilang kemagnetannya? Ya, sesuai dengan tadi. Jadi, magnet elementer yang terbentuk yang tadinya sudah searah akan berubah posisinya yang menyebabkan kemagnetannya itu akan hilang. Nah, berikutnya anak-anak kita lihat seandainya kita menyimpan magnet dan ditaburi dengan serbuk besi, maka serbuk besi ini akan seperti pada gambar ini. Ya, di sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Nah, daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau ferromagnetik ini disebut medan magnet. Jadi daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh magnet itu disebut medan magnet. Nah, sekarang apa hubungannya misalnya dengan bumi magnet ini? Jelas ada hubungannya. Karena ternyata bumi kita ini adalah sebuah magnet yang besar. Ya. Di mana posisi kutub utara bumi berkebalikan dengan nama kutub pada magnet. Jadi, kutub utara bumi sebenarnya kutub selatan magnet. Dan kutub selatan bumi adalah kutub utara magnet. Nah, itulah posisinya. Berikutnya, ternyata bumi juga dia posisinya tidak tegak vertikal, tetapi mengalami sudut atau mengalami kemiringan. Nah, sekarang kemiringan ini ada yang dinamakan sudut deklinasi. Deklinasi ini adalah ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi dengan garis vertikal. Nah, sudutnya ini disebut sudut deklinasi. Dan ada sudut inklinasi. Nah, inklinasi ini adalah sudut yang dibentuk dengan horizontal permukaan bumi. Nah, berikutnya anak-anak, kalau misalnya bumi ini adalah sebuah magnet, apa pengaruhnya buat makhluk hidup yang ada di dalam bumi? Nah, kita perhatikan slide berikutnya. Ternyata medan magnet bumi ini mempunyai fungsi. Ya, fungsinya adalah melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan. Partikel listrik ini akan partikel listrik ke seluruh permukaan bumi akan ditarik menuju kutub-kutub bumi. Nah, sekarang jadi ulangi lagi. Jadi fungsi medan magnet ini untuk melindungi radiasi kosmik yang berasal dari sinar matahari. Ya. Berikutnya, peristiwa yang kita lihat dapat kita lihat misalnya proses kemagnetan ini adalah peristiwa lepasnya elektron dari nukleon membentuk plasma lemah yang disebut kita menyebutnya aurora. Aurora ini akan terlihat jelas ketika di kutub. Di kutub akan terlihat sinar di langit atau seperti yang tertera pada gambar. Nah, anak-anak, itulah magnet ya yang sudah Ibu jelaskan. Berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan mengisi kuis. Ya. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut. Ya. Gambar 1 dan gambar 2, tentukan A dan B-nya. A kutub apa dan B kutub apa. Tadi Ibu sudah menjelaskannya. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan terima kasih. Ya. Ibu harapkan jawaban pertanyaan dijawab di Google Classroom dan
dikirim di kelas pun juga. Ya, untuk hari ini kita cukupkan dan sekian dan terima kasih.